Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, di mana kami akan mempresentasikan tentang proposal kreativitas mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis Rahma Putri Bintoro dengan NIM belakang 468 dan teman saya. Saya Nazirul Laili Nur Aisyah dengan NIM akhir 443. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan dari proposal kami yang kami buat. Di sini kami mengambil judul Social Care, Inovasi Aplikasi Berbagi Barang, Sembako, Bahan Pokok, dan Uang pada Masyarakat yang Kurang Mampu. Untuk latar belakang sendiri yaitu yang melatar belakang kita untuk mengembangkan aplikasi ini yaitu karena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang besar di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi permasalahan ini. Sebagai contoh, masyarakat yang dari kalangan yang mampu itu biasanya berdonasi kepada masyarakat yang kurang mampu, di mana masyarakat yang mampu itu tadi akan langsung survei ke lokasinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu tersebut. Dan kami membuat atau mengembangkan aplikasi ini itu bertujuan untuk membantu para donator yang ingin berdonasi kepada masyarakat yang kurang mampu, di mana aplikasi ini tuh nantinya akan pendonator itu tidak perlu langsung survei ke lokasinya, melainkan tinggal mengirim barang atau sembako atau uang yang mungkin akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini kenapa saya memakai eh, topik kemiskinan karena pada salah satu eh, SDGs itu ada salah satu cita-cita yang ingin dicapai yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan. Oleh karena itu kita mengembangkan aplikasi ini untuk mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Untuk perkembangan aplikasi kami itu kita buat di lingkungan di Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang desain aplikasi kami atau dari gambar skenario mockup tangan yang kita buat. Di sini untuk gambar utamanya yaitu kita nantinya itu eh, ada 3 pilihan yang kita buat. Kita tuh membuatnya itu para pendonator ingin donasinya itu melalui apa? Maksudnya eh, donasi apa? Di sini ada 3 pilihan yaitu donasi barang, sembako, dan uang. Dan nantinya di bawahnya ini ada berita kemiskinan yang ada di lokasi tersebut, khususnya di Jawa Timur yang kita buat. Habis itu jika klik donasi barang, yaitu akan menginputkan item barang-barangnya apa saja. Sama seperti donasi barang, di donasi sembako juga akan menginputkan item barang-barang yang disebutkan atau yang ingin didonasikan. Habis itu untuk setelah mengisikan eh, apa saja donasi yang didonasikan, itu nantinya para donatur mengisi alamat, di mana dari alamat penjemputan, nomor dan HP telepon dari pengirim atau pendonator, alamat penerima, dan nomor telepon HP dari yang penerima tersebut. Biasanya untuk penerima donatur itu kita serahkan pada seperti lembaga-lembaga yang ada di sana. Setelah itu kita bisa melihat pengiriman tersebut melalui halaman tracking ini, di mana nanti ada diambil, dikirim, diproses atau didistribusi. Untuk donasi uang sama seperti kita layaknya donasi uang itu mengisikan atau menginputkan nominal uang yang akan didonasikan. Setelah itu memilih metode pembayarannya.
melalui bank apa gitu. Setelah itu klik donasi dan nantinya akan ada pemberitahuan jika para pendonatur atau user sudah melakukan donasi. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk Nazil bisa dijelaskan. Next. Jadi untuk selanjutnya itu ada breakdown layar. Yang pertama itu ada home screen, berisi judul aplikasi, gambar orang berangkulan sebagai pelengkap, dan ada kata-kata dan tombol next. Yang kedua itu ada halaman registrasi. Eh, di dalamnya itu ada input nama, email, user, password, lalu ada tombol masuk dan icon Facebook dan Google. Kemudian yang ketiga ada halaman login. Berisi aplikasi inputan user dan password, tombol layanan bantuan, dan tombol untuk dicari, gambar berita kemiskinan di Jawa Timur. Kemudian yang kelima ada halaman donasi barang yang berisi judul donasi barang, inputan item yang didonasikan, kemudian ada tombol previous dan tombol donasi. Kemudian yang keenam ada halaman donasi sembako yang berisi judul donasi sembako, inputan item yang didonasikan, tombol previous, dan tombol donasi. Kemudian yang ketujuh ada halaman alamat yang berisi inputan nama pengirim, nomor telepon pengirim, kemudian nama penerima dan nomor telepon penerima. Kemudian ada tombol lanjutkan dan tombol previous. Dan yang kedelapan ada halaman tracking. Halaman tracking berisi icon diambil, dikirim, diproses, dan distribusikan. Kemudian ada tombol lacak lokasi, icon chat kurir, icon chat telepon kurir pada bagian detail. Kemudian yang kesembilan ada halaman chat yang berisi nama kurir, icon telepon, isi chat, dan tombol previous. Kemudian yang ke-10 ada halaman donasi uang yang berisi judul donasi barang, judul donasi uang, ditambah inputan jumlah uang yang akan didonasikan. Kemudian ada pilihan metode pembayaran, tombol previous, dan tombol donasi. Yang ke-11 ada halaman penutup yang berisi gambar tangan berjabatan tangan sebagai pelengkap, dan tombol next dan previous. Untuk yang ke-12 ada halaman profil yang berisi foto profil, nama, email, password, dan keamanan, serta ada tombol logout. Kemudian C, ada keterangan dari gambar. Gambarnya ada di bawahnya. Yang pertama, halaman utama. Halaman utama itu berisi informasi donasi, tombol daerah donasi, dan berita terkini mengenai kemiskinan. Untuk yang kedua itu ada halaman donasi barang. Halaman ini berisi informasi mengenai donasi berupa barang. Terdapat kolom di mana user itu harus mengisikan barang apa yang akan didonasikan dan terdapat tombol donasi. Kemudian yang ketiga itu ada halaman donasi sembako. Halaman ini berisi informasi mengenai donasi berupa sembako. Terdapat kolom di mana user itu harus mengisikan sembako apa saja yang akan didonasikan, dan kemudian ada tombol donasi. Untuk yang keempat itu alamat. Halaman ini digunakan untuk menentukan alamat pengirim dan alamat penerimanya. Yang kelima ada halaman tracking. Halaman yang berisi informasi tentang barang atau sembako yang akan didonasikan. Halaman yang keenam ada halaman donasi uang. Halaman ini berisi informasi mengenai donasi keuangan. Pengguna dapat menentukan jumlah nominal yang akan didonasikan dan dengan metode pembayarannya apa. Kemudian yang ketujuh ada setelah donasi, itu akan muncul eh, tampilan kembali pada halaman utama aplikasi. Next.
Kemudian ini yang dia ada gambar prototipenya. Untuk gambar yang pertama ini gambar sebelum masuk aplikasi. Untuk yang kedua itu ada halaman registrasi, di mana itu user harus wajib memasukkan nama, email, username, dan password. Atau user juga bisa login melalui Facebook atau Google. Kemudian yang ketiga ini ada halaman login, di mana user yang sudah mendaftar itu bisa memasukkan username yang sudah didaftarkan dan password. Kemudian klik masuk. Next. Kemudian yang keempat ini ada halaman utamanya dari aplikasi yang berisi yang di sini ada icon barang, sembako, dan uang. Dan ada berita terkini mengenai kemiskinan. Untuk yang kelima ini ada donasi barang. Itu bisa diklik dari icon yang bergambar yang ada tulisannya barang ini, nanti akan muncul tampilan donasi barang, di mana user itu harus menyebutkan item apa saja yang akan didonasikan, kemudian klik donasi. Kemudian untuk yang keenam ini ada donasi sembako, itu bisa diklik di icon sembako pada halaman utama. Nanti akan keluar tampilan seperti pada gambar, user harus memasukkan item apa saja yang akan didonasikan dan kemudian diklik donasi. Nah, kemudian untuk donasi barang dan sembako itu kan membutuhkan kurir atau buat menyalurkannya itu kan. Jadi eh, pengirim itu harus menentukan alamat pengirimnya dan nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian alamat penerimanya dan nomor telepon yang penerima. Kemudian klik lanjut untuk kemudian setelah menentukan alamat itu akan muncul ketika barangnya sudah diambil oleh kurir itu dari pengirimnya akan muncul tracking. Jadi tracking ini nanti pengirimnya itu bisa melihat barangnya itu udah jalan kemana, udah sampai mana gitu. Kemudian ada ini, detail lacaknya itu ada estimasi kedatangannya kapan. Terus ada alamat yang dituju sama kurirnya itu siapa. Kemudian jika kita itu ingin mengetahui barang kita sudah sampai mana, begitu kita bisa tanya ke kurir dengan chat kurir. Kemudian untuk selanjutnya ada donasi uang. Donasi uang ini bisa kita lihat di halaman utama itu ada icon yang bergambar uang. Itu bisa kita klik seperti pada gambar. Nanti akan muncul tampilan donasi uang, di mana user itu harus dapat menentukan berapa saja nominal uang yang akan didonasikan. Kemudian dengan metode pembayaran apa, user itu akan melakukan pembayaran tersebut. Kemudian klik donasi. Setelah donasinya itu selesai dari donasi barang, sembako, dan uang itu akan muncul pemberitahuan, terima kasih donasi Anda sudah berhasil. Kemudian ada tombol next. Kemudian yang terakhir itu ada profil. Jadi itu pada tampilan ini tuh berisi nama user, email, password, keamanan, dan tombol logout. Di mana user itu bisa mengganti nama, email, dan passwordnya. Ya, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.